Ya halo. Kalau duit ya nggak ada lah. Oh, kalau tutorial buat YouTube, Flash bisa gue buat. Ntar ya. Selamat datang di channel pengangguran tapi premium, channel para pengangguran di Indonesia. Beberapa waktu lalu, gue dapat kesempatan untuk share tentang Facebook Ads di live webinar live video. Walau diskusinya seru banget sih, hampir 1,5 jam. Tapi karena terbatasnya waktu, mungkin nggak semua pertanyaan bisa dijawab. Termasuk mungkin saat kita ngebahas tentang targeting audience di Facebook. Iklan di Facebook memang nggak jauh-jauh dari menemukan produk yang tepat buat konten iklan atau setting iklan yang cocok. Kalau kamu mau buat konten iklan dengan mudah, gue rekomendasiin sih pakai tools namanya Live Video Defeat. Previewnya bisa cek di deskripsi video di bawah ya. Selain itu, untuk tips beriklan di Facebook lainnya bisa kalian cek di playlist video tentang Facebook Ads ya. Kalau kita nih udah menemukan produk yang tepat disertai dengan winning audience, bisa ngacir banget nanti konversinya. Nah, di video kali ini gue mau share bagaimana caranya kita menentukan audiens yang tepat untuk produk yang kita jual. Langsung aja kita masuk ke dashboard Facebook Ads-nya. Tapi, ada hal penting yang perlu teman-teman lakukan sebelum kita mengisi targeting audience tersebut, yaitu profiling calon customernya. Produk kita ini kira-kira siapa sih yang beli, jenis kelaminnya apa, kira-kira usianya berapa, hingga lokasi calon customer tersebut di mana. Nah, kalau udah ada bayangan kasarnya, baru kita lanjut untuk ngeset targetingnya. Pertama, kita bisa menentukan lokasi iklan kita mau tayang di mana. Apakah seluruh Indonesia atau kita mau target daerah tertentu? Kalau gua biasanya kecualikan daerah Papua dan Maluku, karena selain jauh, berdasarkan data pengiriman gua ke sana sering gagal juga. Selanjutnya, kita bisa set range umur serta jenis kelamin pengguna Facebook yang mau ditarget. Untuk umur dan jenis kelamin menyesuaikan dengan produk teman-teman sendiri. Biasanya, umur gua set minimal 25 tahun, dengan asumsi udah punya duit sendiri. Daripada yang belasan tahun kan belum punya duit untuk belanja. Nah, di bagian penargetan terperinci, kita bisa isi dengan beberapa pendekatan. Di sini kita bisa pilih berdasarkan minat, perilaku, atau demografi. Terus gimana milihnya Om? Berikut ada beberapa tips yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman. Pertama, kita bisa pilih interest yang sesuai dengan produk kita. Misalnya jualan jam tangan, ya kita pilih interestnya jam tangan. Minimal audiensnya kalau gue biasanya potensi jangkauannya 2 juta. Yang kedua, kita bisa pilih interest yang satu kategori dengan produk kita. Misal jualan jam tangan kan termasuk fashion. Kita pilihnya interest fashion juga, seperti kemeja atau sepatu. Yang ketiga, kita bisa pakai interest yang terkait dengan produk yang kita jual. Misalnya kalau kita jual sepatu, kita bisa pilih merek sepatunya. Atau kalau jual barang-barang bernis Islami, kita bisa pakai interest nama-nama ustadz. Nah, teman-teman bisa explore interest lain yang mungkin terkait dengan produk kita. Yang terakhir nih, misal kita udah ketemu interest yang winning. Sebagai contoh, winning interestnya belanja online. Nah, biasanya berikutnya gue pakai interest hasil suggestion atau saran dari Facebook yang mana masih terkait dengan interest yang winning tadi. Tinggal klik aja di bagian saran di kolom interest. Nanti bakal muncul semua interest yang disarankan oleh Facebook. Oh iya, kalau gue biasanya penargetan terperinci gue unchecklist ya yang bagian ini. Supaya interest yang dipakai hasil dari pilihan kita aja. Om, kenapa kita nggak pakai interest langsung yang sesuai dengan produk kita aja? Jadi, ada kemungkinan kompetitor kita itu pasang interest yang sama. Kalau kamu jualan jam tangan, di interest jam tangan, nanti iklan kita bakal beradu dengan iklan jam tangan lainnya. Jadi, kita harus lebih kreatif nih, menyasar target yang lain. Harapannya, kalau kita jualan jam tangan, tapi munculnya di timeline user Facebook yang seneng sama kemeja. Karena sama-sama doyan belanja fashion, produk kita bisa ikut kebeli juga. Gitu sih.
Jadi, kita bisa gunakan beberapa pendekatan tadi ya untuk menentukan audiens yang cocok dengan produk yang kita iklankan. Terus, bagaimana sih kita menentukan audiens tadi kira-kira menghasilkan konversi yang tinggi nggak? Nah, teman-teman bisa coba cek di Audience Insight. Caranya seperti ini. Masuk ke menu Audience Insight. Jangan lupa kita set dulu negaranya Indonesia ya. Kalau udah, teman-teman bisa masukin nih data targeting yang teman-teman mau cek. Misal umurnya berapa, terus masukin minat atau targeting lainnya. Kalau udah, di sebelah kanan kita klik aja tab kegiatan. Nah, tinggal dicek aja grafik mana yang paling tinggi. Kalau paling tinggi iklan ini klik, kemungkinan besar audiens yang teman-teman tadi cek itu berkonversi tinggi karena suka klik atau tertarik dengan iklan-iklan yang ada di Facebook. Kalau grafik tertingginya suka halaman, ya bisa berarti audiensnya cuma doyan like, postingan doang dong, agak doyan belanja. Gimana? Udah kebayang kan cara targeting audiens di Facebook Ads? Harapannya kan dengan kita udah melakukan riset targeting, iklan kita lebih berkonversi dan tidak mengalami kemunculan. Oke, mungkin segitu dulu ya share kali ini. Jika teman-teman ada cara yang lebih baik, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Atau mau request next bahas apa, bisa juga tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Share video ini jika bermanfaat, serta dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran tapi premium.